Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang rentabilitas. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Milenia, Sakinah Fitria Rohmah, dan Tia Anggraini. Secara umum, rasio rentabilitas itu adalah rasio untuk mengukur tingkat perolehan keuntungan dibandingkan dengan penjualan atau aktiva pada periode tertentu. Nah, dengan rumus rasio rentabilitas ini, jumlah laba per modal dikali 100%. Adapun jenis-jenis rasio rentabilitas itu ada dua. Yang pertama, rentabilitas modal sendiri atau usaha. Yang kedua, rentabilitas ekonomi. Adapun rentabilitas ekonomi yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang berasal dari modal asing dan modal pribadi. Adapun rumusnya yaitu RE sama dengan LK per MA ditambah MS dikali 100% dengan keterangan RE itu rentabilitas ekonomi, LK itu laba kotor, MA itu modal asing, dan MS modal sendiri. Adapun contoh soal yang pertama, berdasarkan neraca keuangan PTRA diketahui sebagai berikut. Sahamnya 500 juta, laba ditahan 100 juta, kas 25 juta, dan harga pokok penjualan 1 juta, sedangkan laba bersihnya 150 juta. Yang ditanya, hitunglah rentabilitas modal sendiri PTRA. Dengan pembahasan, modal sendiri diperoleh dari saham ditambah laba ditahan, dapat dilihat pada slide berikut. Maka diperoleh rentabilitas sebesar 25%, yang artinya setiap 1 rupiah modal sendiri menghasilkan laba bersih sebesar 0,25 rupiah. Yang kedua, rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas modal sendiri yaitu merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari sejumlah modal sendiri yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Adapun rumusnya, RMS sama dengan EAT per MS dikali 100%. Adapun keterangannya, RMS yaitu rentabilitas modal sendiri, EAT yaitu earning after tax atau laba bersih, sedangkan MS yaitu modal sendiri. Adapun contoh soalnya, yang pertama, perusahaan Andis Group dalam operasinya tahun 2010 mendapatkan laba usaha sebesar 10 juta. Modal yang digunakan terdiri dari hutang sebesar 10 juta dengan bunga sebesar 15% dan modal sendiri sebesar 15 juta. Apabila pajak perusahaan sebesar 10%, hitunglah rentabilitas ekonomi perusahaan tersebut. Di sini sudah ada pembahasannya, maka diperoleh rentabilitas ekonomi perusahaan tersebut sebesar 40%, yang artinya setiap 1 rupiah modal menghasilkan laba sebesar 0,40 rupiah. Di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis dari perhitungan rasio rentabilitas. Yang pertama yaitu profit margin, yang kedua yaitu gross profit margin, yang ketiga net profit margin, yang keempat yaitu return of investment, dan yang terakhir yaitu return of assets. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu profit margin. Profit margin yaitu cara menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam tingkat penjualan tertentu. Nah, untuk menghitung profit margin ada rumusnya, yaitu profit margin atau PM sama dengan LB. LB itu apa? LB itu laba bersih. Maka laba bersih dibagi dengan penjualan dan dikali dengan 100%. Di sini ada contoh soal tentang profit margin. Contoh soalnya yaitu di tahun 2019 PT Merdeka menghasilkan laba bersih dari operasi penjumlahan sejumlah 939.401.000. Nah, jika hasil penjualannya adalah 6.484.030.000, maka berapakah nilai profit marginnya? Kita bahas ya, kita selesaikan. Nah, untuk rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Laba bersihnya berapa? Laba bersihnya yaitu 939.401.000 dibagi dengan penjualan. Penjualannya 6.484.030.000 dikali dengan 100%.
Hasilnya 0,1449 dikali dengan 100%. Hasilnya yaitu 14,49%. Dengan demikian telah diperoleh profit margin perusahaan tersebut adalah sebesar 14,49%. Jenis perhitungan rasio rentabilitas yang kedua yaitu gross profit margin atau margin laba kotor. Apa sih gross profit margin itu? Gross profit margin adalah perbandingan pendapatan laba kotor yang didapat perusahaan dibandingkan dengan besarnya tingkat penjualan pada periode yang sama. Rumusnya yaitu GPM atau gross profit margin sama dengan LK. LK itu laba kotor dibagi dengan PB penjualan bersih dan dikali dengan 100%. Di sini ada contoh soal tentang gross profit margin, yaitu PT SXYY merupakan perusahaan yang memproduksi baju seragam. Total penjualan baju seragam pada tahun 2019 adalah sebesar 400 juta. Sedangkan harga pokok penjualannya atau HPP-nya adalah sebesar 150 juta. Berapakah gross profit margin atau margin laba kotornya? Nah, pembahasannya yaitu laba kotor diperoleh dari pendapatan penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Maka LK sama dengan 400 juta dikurang dengan 150 juta. Maka hasilnya yaitu 250 juta. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. GPM sama dengan LK per BP dikali dengan 100%. GPM sama dengan LK-nya berapa? LK-nya 250 juta, PB-nya 400 juta. Maka 250 juta dibagi dengan 400 juta hasilnya 0,625. Nah, dikalikan dengan 100%, maka hasilnya 62,5%. Persentase margin laba kotor menunjukkan bahwa PT XXYY memiliki 62,5% dari pendapatan yang tersisa setelah membayar biaya langsung yang terkait dengan produksi baju seragam atau HPP baju seragam. Jenis perhitungan rasio rentabilitas yang ketiga adalah net profit margin atau margin laba bersih. Net profit margin adalah rasio yang membandingkan antara laba bersih yang dihasilkan perusahaan dari penjualan terhadap efisiensi seluruh kegiatannya, seperti produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, dan manajemen pajak. Nah, untuk menghitung net profit margin, rumusnya yaitu NPM sama dengan LB laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih dikali dengan 100%. Nah, teman-teman, di sini ada contoh soal dari penjelasan net profit margin. Berdasarkan laporan per tanggal 31 Juni 2018, pendapatan penjualan bersih atau net sales CV Mitra Jasa Teknik adalah sebesar 19.368 juta. Sedangkan laba bersih setelah pajaknya atau net profitnya perusahaan ini adalah sebesar 2.650 juta. Berapakah margin laba bersih atau net profit margin CV Mitra Jasa Teknik ini? Penyelesaiannya kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya yaitu NPM sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan PB atau penjualan bersih dikali dengan 100%. Laba bersihnya yaitu 2.650 juta dibagi dengan 19.368 juta. Hasilnya yaitu 0,1368. Nah, 0,1368 kita kalikan dengan 100%, maka hasilnya yaitu 13,68%. Jadi, NPM dari CV Mitra Jasa Teknik ini adalah sebesar 13,68%. Angka tersebut menunjukkan kinerja dari CV Mitra Jasa Teknik cukup baik, dikarenakan nilai dari NPM melebihi dari standar industri, yaitu sebesar 5%. Dengan demikian, CV Mitra Jasa Teknik telah cukup baik menetapkan harga setiap jasanya dan berhasil menekan biaya yang ada.
Return on Investment atau ROI merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya untuk menutupi biaya yang dikeluarkan untuk investasi. Rumus dari ROI adalah LB setelah pajak dibagi TI dikali 100%. ROI itu merupakan Return on Investment, LB adalah laba bersih, dan TI merupakan total investasi. Contoh soal, PT Agung Jaya melakukan investasi untuk usahanya sebesar 500 juta rupiah. Kemudian diketahui PT Agung Jaya telah memperoleh hasil penjualan sebesar 600 juta rupiah. Maka hitunglah return on investment PT Agung Jaya tersebut. Maka pembahasannya, laba bersih diperoleh dari hasil penjualan dikurang besar investasi, yaitu 600 juta dikurang 500 juta, maka laba bersihnya adalah 100 juta rupiah. Dan mencari ROI, rumusnya LB setelah pajak dibagi TI dikali 100%. Maka 100 juta dibagi 500 juta dikali 100%, sehingga menghasilkan 20%. Jadi dapat disimpulkan ROI PT Agung Jaya adalah sebesar 20%, yang artinya PT Agung Jaya mampu menghasilkan pengembalian atas investasi yang sudah dilakukan sebesar 20%. Return on Assets atau ROA adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan cara mengandalkan seluruh aktiva yang dimilikinya. Rumus dari ROA yaitu LB setelah pajak dibagi TA dikali 100%. ROA merupakan Return on Assets, LB adalah laba bersih, dan TA total aset. Contoh soal, berdasarkan laporan keuangan pertanggal 31 Desember 2018, laba bersih atau net income PT Terang Abadi adalah sebesar 2.613 juta rupiah, sedangkan total asetnya berjumlah 51.333 juta rupiah. Dengan data laporan keuangan di atas, hitunglah jumlah ROA PT Terang Abadi. Maka pembahasannya, ROA sama dengan LB setelah pajak dibagi TA dikali 100%. 2.613 juta rupiah dibagi 51.333 juta rupiah dikali 100%, maka ROA-nya adalah 5,09%. Jadi dapat disimpulkan bahwa ROA PT Terang Abadi pada periode pertanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 5,09%. Cukup sekian presentasi dari kami, semoga dapat bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.